Selamat pagi, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen ingin memaparkan hasil dari materi kami mengenai perusahaan Spotify. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan sukses Spotify. Spotify sebagai layanan musik digital. Pendirian Spotify pada tahun 2006 di Swedia oleh Daniel, Martin Lorentzon, dan Maria Giovanni Angsta Sentosa. Pertumbuhan yang cepat dengan mencapai 1 juta pelanggan berbayar di Eropa pada tahun 2011. Ekspansi global dan masuk Indonesia pada tahun 2016. Terus meningkatnya popularitas Spotify. Ini mengakibatkan sebuah pengenalan fitur-fitur baru dan integrasi dengan platform lain seperti Uber. Peningkatan tajam dalam jumlah pengguna hingga tahun 2017. Fitur-fitur dari Spotify sendiri. Yang pertama adalah tampilan dan menu, yang dimana di sini adanya bahasa Indonesia. Spotify telah mengadaptasi latar muka pengguna dengan bahasa Indonesia, menjadikan pengalaman pengguna lebih personal dan dapat diakses oleh pemirsa berbahasa Indonesia. Menu search. Fasilitas pencarian memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan musisi, lagu, atau genre favorit mereka dalam bahasa Indonesia. Fitur browse. Dengan fitur ini, pengguna dapat menjelajahi berbagai koleksi lagu yang diatur menurut tema seperti tanggal lagu terkini, rilis terbaru, dan banyak lagi, memberikan pengalaman eksplorasi musik yang menyenangkan. Activity merekam jejak aktivitas pengguna di Spotify, memungkinkan mereka untuk melihat riwayat musik yang telah mereka dengarkan, playlist yang mereka buat, serta interaksi lainnya dengan platform ini. Fitur radio, yang dimana ada 3 kategori atau 3 indikator, yaitu yang pertama adalah playlist berdasarkan genre, yang dimana Spotify menyajikan playlist yang dipersonalisasi berdasarkan genre musik atau artis favorit pengguna, memastikan pengalaman mendengarkan yang sesuai dengan selera mereka. Lalu ada yang menu Your Music. Bagian ini adalah koleksi pribadi pengguna yang mencakup lagu favorit artis yang diikuti dan playlist yang dibuat. Pengguna juga dapat menyimpan lagu dalam memori perangkat mereka. Lyrics. Fitur lyrics memungkinkan pengguna untuk menampilkan lirik lagu yang sedang diputar sehingga mereka dapat menyanyi bersama dan merasakan musik dengan lebih dalam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem informasi dan cara kerjanya. Sistem informasi Spotify sendiri menggunakan Hedonic Motivation System atau bisa disebut HMS. HMS sendiri didefinisikan sebagai kesenangan yang didapat dari penggunaan teknologi, dan itu telah terbukti memainkan peran penting dalam menentukan penerimaan dan penggunaan teknologi. Yang kedua adalah keanekaragaman podcast. Podcast merupakan serial audio atau video yang dapat diunduh ataupun didengarkan secara streaming yang melibatkan beberapa orang, yaitu podcaster, pendengar, pengguna, dan fitur podcast. Podcast sendiri juga sangat populer di aplikasi Spotify, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah penelitian intensi kontinuitas pengguna. Intensi pengguna berlangganan Spotify Premium diteliti dengan berbagai model, seperti Expectation Confirmation Model, IT Continuance Model, dan Means and Chain Theory. Musik streaming memungkinkan musik yang terdahulu dapat didengarkan secara bersama oleh orang banyak berubah menjadi lebih private dan personal. Konsumsi musik menjadi semacam aspirasi sekaligus identitas sosial. Yang kedua adalah layanan hybrid apps. Spotify adalah aplikasi hibrida yang memerlukan pengunduhan dan hadir di perangkat mobile. Ada 2 jenis pengguna, yaitu pengguna gratis atau basic dan berbayar atau premium, dengan model bisnis freemium. Yang ketiga adalah advertising exposure dan iklan Spotify. Spotify menggunakan iklan audio berdurasi 15 hingga 30 detik yang dapat dipersonalisasi dan mengajak pengguna untuk meningkatkan keanggotaan premium. Iklan ini dirancang agar relevan dengan audiens target. Selanjutnya adalah API Google Activity Recognition dan Spotify. Yang pertama adalah Google Activity Recognition API. API yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi kegiatan pengguna melalui perangkat bergerak. API juga memanfaatkan sensor-sensor yang ada pada perangkat bergerak. Yang kedua adalah Spotify API. Dalam penelitian ini, versi API yang digunakan adalah untuk
platform Android. API ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan metadata dari track dan konteks yang sedang diputar menggunakan perintah dasar dan memulai pemutaran track. Selanjutnya adalah sistem manajemen basis data Spotify. Sistem manajemen berbasis data Spotify menggunakan desain dan perkembangan basis data. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Menggunakan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. DBMS bermanfaat dalam membantu memelihara serta pengolahan data dalam jumlah besar sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Spotify. Kelebihannya adalah 1. Tampilan sederhana dan ringan. Yang kedua, update lagu yang cepat. Yang ketiga, koleksi lagu yang berlimpah. 4. Banyak konten podcast tersedia. Yang kelima, beragam jenis playlist untuk pengguna. Kekurangan Spotify sendiri adalah yang pertama, versi premium berbayar dan trial gratis hanya 7 hari. Yang kedua, adanya iklan dalam versi gratis. Yang ketiga, tidak ada fitur timer. Yang keempat, tidak dapat mengganti tema. Dalam PPT yang ditampilkan saat ini, ada skema perputaran uang di Spotify. Dari skema tersebut, saya bisa simpulkan 2 hal. Yang pertama adalah model bisnis Spotify, dan yang kedua adalah pendapatan Spotify. Model bisnis Spotify. Yang pertama, pendapatan dari premium subscription dan iklan pihak ketiga. Yang kedua adalah platform 2 sisi yang memberikan akses ke katalog musik. Dan yang ketiga, model freemium memungkinkan mendengarkan gratis dengan iklan. Pendapatan Spotify. Yang pertama, pendapatan berasal dari premium user dan perusahaan pengiklan. Yang kedua, kerjasama dengan label musik dan pemberian royalti. Yang ketiga, potensi pertumbuhan melalui inovasi bisnis baru. Yang selanjutnya adalah streaming musik dan popularitas Spotify di Amerika Serikat. Menurut data, ada 65,85 juta orang Amerika menggunakan layanan streaming musik setiap bulan pada tahun 2017. Dengan rata-rata menonton selama 14 jam 39 menit setiap minggunya. Hal ini lebih disebabkan oleh peralihan ke streaming musik yang didorong oleh generasi milenial. Banyak dari generasi milenial menghabiskan waktu rata-rata 2 jam 33 menit per hari untuk streaming musik. Pendengar audio digital di AS. Di sini ada 2 chart. Yang pertama ada US Music Streaming Platform Listeners dari 2016 sampai 2023, dan yang kedua ada US Spotify and Pandora Listeners dari tahun 2017 sampai 2023. Pertumbuhan audio online dari 27% menjadi 68% dalam 10 tahun. Spotify menjadi pemimpin dalam layanan streaming musik di AS dengan 78,5 juta pendengar bulanan pada tahun 2020. Jumlah pendengar Spotify jauh melebihi pesaing terdekatnya Pandora. Data dari eMarketer mengindikasikan pertumbuhan yang signifikan dalam layanan streaming dan audio online secara keseluruhan. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah pendengar bulanan Spotify akan mendekati 100 juta pada tahun 2023. Amazon Music dan Apple Music juga melihat pertumbuhan pengguna yang positif. Menurut laporan eMarketer, Spotify berhasil mengungguli Pandora pada tahun 2019 dengan 65,4 juta pengguna dibandingkan dengan 63,1 juta pengguna Pandora. Spotify diperkirakan akan terus berkembang dan mencapai 93,4 juta pengguna. Di sini demografi pendengar Spotify. Ada dari Apple Music, Spotify, dan Pandora. 56% laki-laki dan 44% perempuan. Mayoritas adalah anak muda. Pengelolaan sistem informasi Spotify. Penyusunan basic data adalah proses penyimpanan, pengaturan, dan manajemen data dengan menggunakan sistem manajemen basic data atau Database Management System (DBMS). Manfaat basic data yaitu mengatasi redundansi data, menghindari inkonsistensi data, dan memudahkan akses data. Pemanfaatan data Spotify. Memahami pengguna, yaitu data demografi,
kebiasaan mendengarkan, dan sebagainya. Digunakan untuk pemasaran dan personalisasi konten. Melacak streaming adalah data streaming yang digunakan untuk analisis waktu penggunaan, konten populer, tren, dan lain-lain. Analisis data putar yaitu identifikasi pola mendengarkan dan tren musik. Performa iklan, uji A atau B, penargetan berdasarkan kinerja. Prediksi cons, model untuk memprediksi pengguna yang mungkin membatalkan langganan. Pelaporan keuangan yaitu melacak pendapatan, biaya, lisensi, profitabilitas, dan sebagainya. Di sini ada contoh produk dan gambaran Spotify, ada logo Spotify, ada logo beserta Spotify Premium, dan juga ada contoh gambaran playlist lagu. Dan ada juga beberapa gambaran lainnya, dan di sebelah selanjutnya ada ilustrasi sistem informasi dalam industri kreatif. Di sini ada beberapa gambar dapat dilihat. Proses alir produksi. Pertama ada konsep atau ide, yaitu menentukan konsep, sasaran, target audiens, gaya kebutuhan, biaya, dan rencana. 2. Desain. Kumpulan data, gambar, audio, video, dan aspek teknis serta interaksi dalam produk. 3. Perencanaan produk, yaitu membuat storyboard, anggaran, jadwal, dan tim produksi. 4. Dokumentasi. Pengumpulan data teks, audio, dan video mencangkup desain dan perencanaan. 5. Pembentukan tim, seleksi anggota tim, atau desainer, produser, dan lain-lain. 6. Rancangan, uji coba desain dan hak cipta. 7. Penyempurnaan, yaitu evaluasi dan koreksi tahapan sebelumnya. Dan terakhir yaitu penandatanganan kontrak atau financial kontrak dan pembayaran. Strength, weakness, opportunity, and threat, serta segmentasi pada Spotify. Strength atau kelebihan. Yang pertama, Spotify merupakan merek ternama dengan reputasi yang stabil dan koleksi musik yang luas. Masyarakat bahkan dapat mencapnya sebagai pemimpin industri streaming musik. Kedua, Spotify memenuhi keinginan pengguna dengan berbagai pilihan musik secara legal dan memberikan layanan yang dipersonalisasi. Hal ini membantu para pengguna untuk berbagi tautan dan playlist mereka melalui kolaborasinya dengan situs jejaring sosial. Berikutnya, Spotify berfokus untuk mengakhiri masalah pembajakan musik melalui penawaran langganan yang fleksibel. Weakness atau kekurangan. Spotify membutuhkan koneksi internet sehingga akan membatasi pengguna yang memiliki konektivitas buruk atau tidak adanya Wi-Fi. Lalu, kurangnya keunikan yang dimiliki Spotify membuat terjadinya persaingan yang ketat dengan layanan musik streaming lainnya. Kemudian, ada pushing for subscription, yang didasari karena Spotify menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk lisensi lagu. Perusahaan mendorong free users agar berlangganan demi menjaga pendapatan. Opportunity atau peluang. 1. Industri musik yang terus berkembang menjadikan Spotify memiliki peluang banyak di industri musik. Strategi bisnis baru bisa menjadi kunci sukses di tahun-tahun mendatang. Kemudian, 2. Spotify telah berhasil dengan eksperimennya soal streaming musik video. 3. Partnership dengan artis merupakan kunci untuk pertumbuhan serta pendapatan yang lebih baik. Threat atau ancaman tentunya datang dari para pesaing kuat seperti Apple Music, SoundCloud, dan YouTube Music. Spotify harus menemukan strategi yang tepat untuk menghadapi para pesaing tersebut. Lalu, pasang surut dengan artis terkait pembayaran dan klaim royalti. Kemudian, pendapatan yang tidak memadai karena terfokus pada pertumbuhan yang mengorbankan pendapatan. Segmentasi pasar adalah hal yang penting dan merupakan elemen utama dalam menyusun strategi pemasaran, mengingat keberagaman pelanggan yang ada. Banyak yang menyebut bahwa segmentasi sebagai seni untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Posisi merek menciptakan identitas
unik yang membedakan dari pesaing serta dapat diingat dengan perspektif positif dan tentunya tepat sasaran. Seperti upaya Spotify dengan logo yang terus diperbarui. Spotify telah berganti logo sebanyak 3 kali terhitung dari tahun 2008 hingga saat ini. Flowchart proses rekrutmen karyawan Spotify. Berikut adalah gambaran mengenai flowchart untuk proses rekrutmen karyawan di perusahaan Spotify. Spotify memanfaatkan flowchart ini untuk mencari karyawan profesional dan mengatur tugas mereka, membantu calon karyawan dalam memahami proses masuk ke perusahaan. Estimasi biaya implementasi sistem informasi Spotify. Berikut adalah grafik Spotify revenue and net income or loss dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pendapatan Spotify terus meningkat, demikian juga dengan kerugiannya. Namun, rasio keuntungan dengan kerugian menurun secara signifikan. Dalam periode 2018, pendapatan total Spotify berjumlah lebih dari 5,2 miliar euro, naik dari hanya sekitar 4 miliar euro pada tahun sebelumnya. Dengan pendapatan bersih perusahaan sebesar 78 juta euro pada tahun 2018. Bagian utama dari pengeluaran Spotify merupakan biaya royalti yang harus dibayarkan kepada artis musik dan pemegang lisensi. Kebutuhan investasi dan dana Spotify. Spotify menghabiskan dana hingga 1 miliar US dollar untuk berinvestasi pada fitur siniar atau podcast. Perusahaan ini memproyeksikan akan mendapatkan profit dari podcast dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Kepala Keuangan Spotify, Paul Vogel, mencatat siniar memiliki dampak negatif sekitar 110 juta US dollar pada laba kotor. Pendapatan iklan siniar Spotify di US mencapai 1,4 miliar US dollar pada tahun 2021. Jumlah ini diperkirakan akan melampaui 4 miliar US dollar pada tahun 2024. Menurut laporan Interactive Advertising Bureau bulan lalu. Kepala Eksekutif Spotify, Daniel Ek, mengakui bahwa investasi besar dalam podcast telah membebani perusahaan dan menyebabkan restrukturisasi. Sahar El-Abashi, selaku Kepala Bisnis Podcast Spotify, mengumumkan pemecatan 200 pegawai sebagai bagian dari rencana restrukturisasi. Meski keputusan yang sulit, harapannya langkah ini membantu perusahaan mencapai pertumbuhan audiens dan monetisasi yang lebih baik. Sekian penjelasan mengenai sistem informasi yang berjalan di perusahaan Spotify. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.